Baik, selamat sahabat bagi kita semua kami sampaikan kepada anggota jemaat dan juga saudara-saudara kami yang menonton diskusi kita pada sabat ini. Sebelum kita memulai diskusi kita pada sabat ini, saya ditemani oleh kedua narasumber kita, ada pendeta muda Syagian, selamat sabat pendeta. Sahabat Pak Yusuf. Dan juga Bapak Pendeta Bestum yang selamat sabat Bapak Pendeta. Selamat sabat Pak Yusuf. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan bagi kami, dan kami bersyukur atas hari Sabat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan pelajaran diskusi sekolah Sabat kami. Tuhan memimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan Roh Tuhan kiranya menguasai hati dan pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu diskusi ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah dasar pemerintahan Allah. Ya, ayat hafalannya ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-17, dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Pelajaran kita sepanjang minggu ini berbicara tentang pemerintahan Allah. Ya. Lalu beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan di sini. Yang pertama adalah, apakah yang dapat kita ketahui tentang tabut perjanjian di tempat Maha Kudus di Bait Suci, di mana Allah berada dan sedang mengadakan pemeriksaan penghakiman, yang kita ketahui bahwa sedang berlangsung penghakiman di surga, gitu ya. Boleh dijelaskan Pak Pendeta? Iya, artinya saat ini sedang berlangsung penghakiman di sorga, dan tepatnya di dalam bait yang Maha Kudus. Dan di dalam bait yang Maha Kudus itu, di situ terdapat tabut perjanjian yang berisi 10 hukum Tuhan. Ya, artinya di sini adalah Allah menghakimi manusia berdasarkan hukum itu. Jadi hukum itulah yang menjadi acuan bagaimana Allah akan menghakimi manusia berdasarkan 10 hukum. Ya. Baik, terima kasih. Dengan pertanyaan yang sama boleh ditambahkan Pak Pendeta? Ya, menambahkan sudah sampaikan oleh pendeta tadi bahwa dulu tabut perjanjian itu ada di bilik Maha Suci, di Bait Suci di dunia ini, baik di Kemah Suci maupun di Bait Suci Salomo. Lalu ketika hari pendamaian Yom Kippur, maka imam masuk ke bilik Maha Suci membawa darah kambing, lalu memercikannya salah satu ke tabut perjanjian itu, atau tabut perjanjian itu tadi, yang isinya adalah 10 hukum Taurat. Atas dasar itulah Tuhan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Nah, sekarang tabut perjanjian itu tidak lagi ada di bumi ini. Sekarang dia ada di sorga. Bagaimana kita tahu? Itu jelas Yohanes, ya, di dalam Wahyu 11 ayat 19. Jadi Yohanes seperti dibawa ke sorga, lalu di sorga itu, di bait suci sorga, dia melihat ada tabut apa? Perjanjian, ya, yang isinya adalah 10 hukum Taurat atau 2 loh batu. Apa arti semua ini? Bahwa kita menyadari pentingnya hukum Allah, ya. Bahwa sering orang katakan begini Pak Yusuf, bahwa hukum Taurat itu sudah disalibkan di salib, jadi tidak berlaku lagi. Tapi ternyata ketika nanti kita masuk surga, kita akan melihat tabut itu di surga, ada di bilik Maha Kudus. Sebelum kita nyampe di sana, sebelum kita lihat, Yohanes sudah melihat terlebih dahulu. Artinya apa? Bahwa salah orang berkata bahwa hukum itu sudah disalib, jadi tidak berlaku. Salah. Justru tetap berlaku sampai kepada
nanti kita menyaksikannya sendiri di mana? Di sorga. Dan melalui itulah kita dihakimi. Penghakiman manusia terjadi atas apa? Penurutan kepada hukum Allah. Seperti ayat inti kita ya. Ayat inti kita sepanjang minggu ini, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya. Siapa mereka? Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Ini dia. Artinya untuk akhir zaman ini berbicara, Yesus berbicara tentang akhir zaman, atau Yohanes berbicara tentang akhir zaman saat ini. Ya. Bahwa setan marah kepada mereka yang menuruti hukum-hukum Allah. Jadi sangat tidak benar kalau dibilang hukum Allah tidak apa? Berlaku atau sudah disalibkan. Tapi justru masih berlaku sampai minimal sampai pada kedatangan Yesus kedua kali akan menjadi pengatur dalam kehidupan manusia. Itulah yang kita ketahui. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan memahami, mengerti sekali bahwa hukum Allah adalah dasar. Seperti judul pelajaran kita, dasar pemerintahan Allah. Hukum Allah adalah dasar pemerintahan Allah. Dan akan terus berlaku sampai kedatangan Yesus kedua kali. Buktinya hukum itu ada di mana? Di bait suci sorgawi dalam tabut perjanjian. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi salah ketika orang mengatakan bahwa hukum Tuhan telah disalibkan. Hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Sementara dasar penghakiman Allah menggunakan hukum itu ya Pak Pendeta. Terima kasih, luar biasa. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kita dapat merasakan pentingnya untuk menuruti hukum Tuhan, ya, khususnya pemeliharaan Sabat yang kudus, yang menjelaskan tentang Allah itu sebagai pencipta alam semesta ini. Boleh kira-kira ini Pak Pendeta dijelaskan bagaimana kita bisa merasakan bahwa pentingnya untuk menuruti firman Tuhan, khususnya pemeliharaan hari Sabat. Ya, jadi kalau kita meneliti hukum itu, mungkin kita akan sepakat ya. Saya pikir negara manapun akan sepakat apakah menghormati orang tua itu baik, ya, pasti mereka akan setuju ya. Apakah membunuh itu jahat? Saya pikir tidak ada negara atau tidak ada suatu bangsa atau suatu suku yang mengizinkan pembunuhan. Ya, pasti bagi mereka itu adalah sebuah kejahatan atau ketidakadilan ya. Kemudian dengan hukum ke-7 dilarang berzina, saya pikir setiap orang juga akan setuju akan apa? Akan hukum ini, ya. Kemudian dilarang mencuri, dilarang mengucapkan saksi dusta, ya, dan mengingini ya. Saya pikir hal-hal ini dapat dipahami atau dapat diterima bahwa hukum itu baik, gitu ya. Nah, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah itu hidup. Kita percaya bahwa Allah itu hidup, sehingga kita pun mengakui bahwa kita tidak boleh menyamakan dia dengan patung atau benda apapun di dunia ini. Itu adalah hukum pertama, kedua, ketiga, dan termasuk ke dalam hukum yang keempat berbicara mengenai penyembahan. Artinya adalah kalau kita mengakui 9 hukum itulah kita katakan ya, atau hukum itu baik ya, bahwa mencuri itu dilarang, mencuri itu baik, dilarang membunuh itu baik, menghormati orang tua itu baik, berbicara jujur itu baik, tidak mengingini itu baik. Kemudian kita percaya bahwa Allah itu hidup, sehingga kita tidak boleh sejajarkannya dengan patung. Kalau kita percaya itu semua hal yang baik, hal yang benar, maka harusnya hukum yang keempat, hari Sabat juga kita harus berikan porsi yang sama, begitu ya. Kalau hukum yang lain kita bilang baik, ya kenapa hari Sabat tidak? Ya kenapa kita singkirkan? Ya artinya hukum itu semua sama baiknya, ya sama porsinya, ya harus dituruti. Melanggar satu melanggar semuanya ya. Jadi kalau kita mengakui, khususnya sebagai umat Tuhan, mengakui bahwa hukum-hukum Allah itu adalah baik, benar, kudus, suci, dan sempurna, maka itu mencakup hukum pertama sampai hukum ke-10, termasuk hukum keempat yang berbicara mengenai perintah untuk menguduskan akan hari Sabat sebagai peringatan Tuhan sebagai pencipta.
Baik, baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan yang sama pendeta, bagaimana kita bisa merasakan bahwa ketika kita menuruti firman Tuhan khususnya pemelihara sahabat, ya, dikatakan bahwa itu bisa menjelaskan bagi kita bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Boleh dijelaskan pendeta? Ya, jadi bagaimana pentingnya menuruti hukum? Sangat penting ya, karena memang Wahyu 14 ayat 12 jelas di sini ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perintah Allah itu apa? Itu tadi hukum Allah. Jadi hukum Allah itu penting sekali untuk dituruti. Ketika kita menuruti perintah Allah sama dengan kita menuruti Allah itu sendiri yang telah memberikan perintahnya kepada kita. Termasuk seperti sudah sampaikan oleh pendeta tadi, hukum keempat dalam 10 hukum. Ya, ketika kita melakukan satu, ketika kita melanggar satu, itu melanggar semua. Ya, jadi kenapa setan ingin menghancurkan hukum keempat? Karena dia tahu bahwa kalau kita melanggar yang satu ini akan melanggar semua. Kita akan salah kepada semua. Nah, Tuhan mau supaya kita satu pun dari hukumnya tidak kita abaikan. Semua kita terima. Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20 ini jelas. Ya, ayat tersebut menyatakan bahwa Sabat adalah tugu peringatan atau lambang bahwa Tuhan adalah Allah kita yang benar, pencipta langit, bumi dan air dan segala isinya, dan kita adalah umat-umatnya. Jadi jelas hukum keempat tentang Sabat di dalam kitab Yehezkiel katakan bahwa Sabat adalah lambang, ya, tanda bahwa Tuhan adalah Allah, kita adalah umatnya. Tuhan yang bagaimana? Karena Pak Yusuf ada banyak Allah di dunia ini. Ada Allah yang benar, ada Allah yang palsu. Bagaimana kita membedakan? Cara membedakannya adalah mudah. Allah yang benar adalah Allah yang bekerja di hari pertama sampai hari ke-6. Lalu berhenti di hari ke-7 sesuai dengan kejadian. Kejadian 1. Bagaimana Tuhan menciptakan. Mulai hari pertama sampai ke-6 lalu berhenti di hari ke-7. Dia berhenti, dia menguduskan dan memberkati. Kemudian itu diingatkan kembali di kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ya, bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian di Yehezkiel lagi diingatkan lagi. Itu adalah lambang dikatakan. Lambang tanda bahwa aku adalah Allah yang benar yang menciptakan langit dan bumi. Artinya menciptakan langit dan bumi yang ada di kejadian. Bekerja hari pertama sampai hari ke-6, lalu berhenti dari ke-7. Tapi sekarang ada Allah yang lain yang mau ingin disembah seperti Allah yang benar. Dia itu adalah Allah palsu. Siapa dia? Yang bekerja di hari kedua sampai hari ke-7 dan berhenti di hari keberapa? Hari pertama. Kitab Daniel menjelaskan bahwa antikristus itu mengubah hari dan waktu. Itu berhubungan dengan hukum keempat, karena hanya hukum keempat yang berbicara tentang waktu. Antikristus berbicara bahwa dia akan mengubah hari dan waktu dan meminta penyembahan dilakukan kepada. Kan Lucifer, apa masalah Lucifer di sorga? Yang pertama itu adalah dia ingin disembah seperti Tuhan disembah. Kan begitu, masalahnya di situ. Ya. Bahwa Lucifer merasa bahwa dia dibanggakan, dia dihormati, dia duduk hampir dekat dengan siapa? Allah pencipta. Dia tidak ingin hanya Allah yang disembah, dia juga ingin disembah. Jadi kitab Yesaya juga menyampaikan bahwa iblis itu memang ingin disembah dan ingin mengambil alih penyembahan yang dilakukan kepada Tuhan kepadanya. Dengan cara apa? Mengubah hari. Kalau Allah disembah hari Sabat, dia mau disembah dengan hari yang lain, yaitu hari Minggu. Ini sangat jelas. Jadi Sabat adalah satu lembaga dari dua lembaga yang disahkan Tuhan di Taman Eden, yang Tuhan katakan kudus. Hanya ada dua yang kudus disebutkan Tuhan di waktu penciptaan, yaitu rumah tangga dan Sabat, lembaga Sabat. Dan inilah yang dirusak oleh setan, karena yang dianggap kudus ini ingin diambil oleh siapa? Oleh setan. Supaya penyembahan kepada Tuhan juga dilakukan kepada iblis dengan harinya yang lain. Ingatlah, Allah yang benar adalah Allah yang memelihara Sabat hari ke-7 sebagai hari perhentian, sementara Allah yang lain menjadikan hari yang lain untuk perhentian yang tujuannya adalah menyembah Dia. Maka sebagai umat Tuhan yang setia, penting bagi kita untuk hidup setia kepada firman-Nya. Ya, Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti apa? Perintah Allah dan iman kepada
kepada Yesus. Jadi kalau dibilang kenapa penting? Ya, itu di situ intinya. Karena Alkitab katakan yang penting di sini. Ya, orang-orang yang setia kepada hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih luar biasa penjelasannya Pak Pendeta. Lalu pertanyaan saya berikutnya Pak Pendeta. Kita lihat dalam pelajaran kita ini bahwa iblis itu begitu marah kepada umat-umat Allah di akhir zaman ini, ya. Lalu apa karakteristik atau tanda, ya, dari orang yang yang menolak untuk menyembah binatang itu, ya. Sementara iblis ini kan lagi sedang berusaha untuk apa? Untuk menghancurkan umat Allah. Apalah tanda kita sebagai umat Tuhan yang menolak menyembah binatang yang dimaksud? Boleh dijelaskan Pak? Jadi kalau kita baca dalam Wahyu 12 ya, ayat 17, mari kita buka sama-sama. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Jadi iblis marah kepada umat-umat Tuhan dengan ciri yang pertama menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. Nah, kenapa iblis marah? Oleh karena penurutan kepada hukum adalah suatu tanda bahwa kita menyembah ataupun setia kepada Tuhan. Di mana tadi pendeta sudah menjelaskan bahwa iblis juga ingin disembah, ya. Sehingga ketika dia melihat ada umat Tuhan yang setia untuk menuruti hukum-hukum Tuhan, itu artinya umat Tuhan itu adalah umat yang setia menyembah kepada Tuhan, ya. Dan setan tidak suka, oleh karena ada satu umat yang memberikan kesetiaannya, memberikan penyembahannya hanya kepada Tuhan. Sementara iblis juga ingin disembah. Nah, tadi sudah disinggung oleh pendeta, dia juga memiliki satu hari yang lain, ya, sebagai satu hari yang dia asingkan, ya, buat dia sendiri, ya, sebagai tanda penyembahan kepadanya. Tentunya bukan hari Sabat, karena hari Sabat adalah tanda penyembahan kepada Tuhan, ya. Sehingga umat-umat Tuhan yang menuruti hukum Tuhan termasuk hari Sabat adalah umat yang akan dia benci dan akan dia dianiaya. Itu mungkin. Baik, pertanyaan yang sama pendeta. Bolehkah pendeta jelaskan karakteristik atau gambaran orang-orang yang menolak untuk menyembah binatang ini? Karena kita lihat iblis ini sedang gencarnya untuk memusnahkan orang-orang yang menurut firman ini. Boleh dijelaskan Pak Pendeta? Ya, jadi mengapa iblis begitu marah gitu ya? Atau dalam bahasa yang lebih ini disebut murka gitu ya. Sangat murka kepada umat-umat Tuhan yang setia dari zaman. Pertama, karena dia gagal untuk menggagalkan misi penyelamatan Yesus. Ketika Yesus lahir, di situ setan sudah berusaha untuk membinasakan Yesus melalui Herodes, ingin membunuh Yesus, bayi Yesus, tapi Tuhan selamatkan. Bayangkan semua anak-anak yang baru lahir umur 2 tahun ke bawah dibunuh oleh Herodes hanya untuk menemukan Yesus, tapi Yesus selamat. Itu usaha setan. Dia ingin menggagalkan misi, ya, misi Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah dibaptis untuk memulai pekerjaan pelayanannya, dia dicobai oleh iblis 3 kali, dicobai. Bagaimana supaya Yesus berdosa dan dianggap tidak layak untuk menyelamatkan manusia. Tidak berhasil juga. Nah, sekarang Yesus sudah di sorga. Sasarannya siapa? Ya saya dan saudara. Pengikut-pengikutnya itu menjadi sasaran. Ya, supaya pengikut-pengikutnya atau orang-orang Kristen yang setia tidak tidak menularkan kebenaran itu. Itu makanya terjadi nubuatan 1260 tahun. Apa yang terjadi? Penganiayaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Kenapa? Karena itu rencana setan.
rencana setan supaya manusia tidak terbuka matanya kepada firman. Ya. Jadi ada dua maksud Tuhan, iblis. Yang pertama adalah dia ingin agar Alkitab itu dibungkam, agar Alkitab itu tidak terbuka untuk semua orang. Itu yang pertama. Karena kalau terbuka Alkitab itu, maka orang akan tahu kebenaran, orang akan mengenal Yesus. Lalu yang kedua apa? Orang-orang yang sudah mengenal Alkitab itu, orang yang sudah membaca Alkitab itu, dan yang sudah setia, ini menjadi sasaran empuk. Mereka dihina, mereka dicaci, mereka diusir, mereka dianiaya, bahkan dituduh sebagai bidat. Setelah dituduh sebagai bidat, mereka dihukum mati dengan cara-cara yang luar biasa. Ada yang dibakar hidup-hidup di tiang gantungan, luar biasa. Tujuannya apa? Itu tadi, supaya maksud setan itu supaya Injil itu tidak tersebar, supaya Alkitab itu tidak dibaca semua orang, supaya kita semua buta dan kita akhirnya akan ikut iblis, ya, yang akan menentang siapa? Menentang Tuhan. Nah, jadi memang betul, ya, sekarang iblis dengan gencar-gencarnya untuk melakukan hal-hal yang menghancurkan umat Tuhan, ya, menyakiti mereka, maka membinasakan mereka secara fisik. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh iblis kepada umat Tuhan, karena dia tahu dia sudah gagal untuk Yesus. Nah, maka dia mau sekarang sasarannya kita yang terakhir, ya, kita yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan? Makasih, Pak. Luar biasa. Jadi kita harus hati-hati. Sepertinya ini kita sasaran terakhir ini. Percobaan terakhir. Ya, jadi artinya ya kesempatan terakhir iblis, menghasut manusia untuk bersama dia dengan cara menganiaya. Ya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pendeta. Baik, Pak Pendeta, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini, poin-poin penting? Jadi poin yang pertama adalah bahwa sesungguhnya hukum Tuhan itu akan tetap berlaku, ya. Bahkan dasar pemerintahan Tuhan itu adalah hukum. Itu kalau kita baca dalam Mazmur 89 ayat yang ke-15, bahwa keadilan dan hukum adalah tata daripada Tuhan, ya. Dan saat ini sedang berlangsung penghakiman di surga, di mana setiap kehidupan manusia, termasuk kehidupan umat-umat Tuhan yang mengaku beriman kepada Yesus, sedang diselidiki, dan hukum itulah yang menjadi dasar di mana Tuhan menyelidiki kehidupan manusia, termasuk umat-umat Tuhan. Tetapi bagi umat yang percaya kepada Yesus, ya, ketika dia bertobat dari pelanggaran kepada hukum, dia memutuskan untuk setia kepada hukum, menuruti hukum dengan kekuatan kasih karunia, maka seberapa besar pun dosanya atau pelanggarannya kepada hukum itu akan diampuni oleh kasih karunia Tuhan. Ya, artinya hukum dan kasih karunia itu saling mendukung, ya, bukan saling bertentangan, justru saling melengkapi, saling menguatkan. Hukum dan kasih karunia. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta Stumeng, mungkin ada poin-poin atau kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, Bapak Pendeta? Ya, jadi selain hukum Allah tadi sebagai pondasi, sudah disampaikan oleh pendeta bahwa bait suci juga menjadi satu dasar bagi kita akan rencana keselamatan. Dengan adanya tabut perjanjian di bait suci surgawi, memberikan kita keyakinan dan kepastian bahwa dasar kita percaya kepada Tuhan adalah firman Tuhan. Tanpa itu kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan kompas yang menunjukkan kita kepada Allah yang benar. Jadi sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Advent secara khusus, mari kita tetap memegang iman kita kepada firman Tuhan atau Alkitab yang kita pegang, karena itulah dasar iman kita yang menuntun kita mengenal Kristus yang benar untuk tetap setia di dalam Tuhan.
Makasih Pak. Baik, terima kasih. Demikianlah diskusi pelajaran kita pada Sabat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan masukan-masukan penjelasan pelajaran sekolah Sabat kita, juga pada Bapak Pendeta Sumeng. Terima kasih. Demikianlah pelajaran kita pada Sabat ini. Saya undang kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Pada saat ini kami telah belajar berdiskusi firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat kami. Biarlah kami sebagai umat Tuhan setia untuk menuruti firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa iblis sedang berusaha untuk membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami, menolong kami melalui Roh Tuhan. Boleh tetap setia di dalam iman kami hingga Yesus datang kali kedua. Memberkati kami sepanjang acara kami pada Sabat ini Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.